Kita sampai di episode yang terakhir dari seri khotbah dalam gambarnya. Wah, hari ini ada lebih banyak kursi yang penuh di sana dan di sini ya, lebih scatter, which is good. Dan ada beberapa pengumuman yang saya mau tekankan lagi karena ini udah lebih mepet gitu ya. Ibadah penyerahan anak akan dilaksanakan minggu depan di ICA West. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tahu ada sanak keluarganya yang mau mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Jadi di ICA kita nggak ada istilahnya baptisan anak. Karena baptisan itu adalah pengakuan iman kita. Sementara kita tahu bahwa anak kecil belum bisa melakukannya. Tetapi kita mau titipkan dan serahkan Tuhan untuk menjaga anak-anak kita. Jadi Anda bisa mendaftar. Paling terakhir itu hari Selasa besok lusa gitu. Jadi segera kasih tahu, di formnya Anda akan diminta untuk mencantumkan ayat Alkitab yang Anda mau untuk memberkati anak Anda dengan ayat tersebut, kurang lebih begitu. Jadi kadangkala waktu pendaftaran sering kecantol lama, akhirnya terlupakan, terlewat karena part itu. Jadi bisa kasih tahu kalau ada yang sempat bicara bahwa mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan segera mendaftar melalui QR code yang ada di layar gitu ya. Dan kemudian di hari Sabtu depan, ini sudah hari Minggu ya, berarti Sabtu depan. Sabtu ini akan ada The Chosen Watch Party. The Chosen itu adalah satu serial yang menceritakan gospel. Menceritakan bagaimana Yesus dengan para muridnya. Jadi memang based on Alkitab. Anda bisa lihat ini di Netflix sebenarnya. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang memang memilih untuk tidak punya Netflix. Nah, daripada bingung bagaimana cara untuk mengaksesnya dan bisa menonton, Anda bisa datang sama-sama kita nonton bareng. Nanti di MPR, I think kita sediakan popcorn kali ya. Popcorn sama minuman singkat. Kita akan nonton satu episode dari The Chosen, seri 1 episode 1. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah nonton. Ya kenapa nonton ulang gitu. Gak ada salahnya nonton ulang bukan. Mungkin ada bagian yang kita terlewatkan. Dan ini menurut kami menjadi cara yang baik buat teman-teman yang belum pernah nonton. Ya selalu, nah, kalau namanya seri pasti dari episode yang paling awal. Jadi silakan datang, gak perlu daftar, langsung datang aja hari Sabtu jam 7. Mau bawa snack sendiri boleh, mau bawa bantal boleh. Kami sarankan bawa jaket supaya nggak kedinginan gitu. Oke, itu adalah 2 pengumuman penting yang akan terjadi di minggu ini. Pengumuman selanjutnya Anda bisa lihat dari aplikasi Church Center Anda. Di situ ada semua informasi tentang ICA yang Anda bisa temukan di sana. Baiklah, kita masuk ke dalam seri khotbah ini. Ini masih ada seri dalam gambarnya dan kita ada di episode yang terakhir. Preview sedikit. Gitu. Setelah beberapa minggu ini belajar tentang seri ini, kita diciptakan di dalam gambarnya Tuhan. Saya rasa semua itu sudah tahu sejak sekolah minggu kita diajarkan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Maka sudah selayaknya kita hidup meneladani Dia. Ya kan, diciptakan sesuai gambarnya Tuhan, harusnya kita hidup sesuai bagaimana Tuhan hidup. Nah, tahukah Anda bahwa Tuhan itu lebih tertarik terhadap kekudusannya kita dibandingkan kenyamanannya kita? Kita sebagai manusia kita akan memilih apa yang nyaman buat kita. Tetapi yang menciptakan kita itu lebih tertarik kepada kekudusan hidup kita. Dan di dalam hidup in the broken world ini, di dalam dunia yang sudah bobrok ini gitu ya. Ada yang namanya pencobaan. Minggu lalu kita sudah mengulik tentang itu. Pastor Sam sudah mengkhotbahkan hal tersebut bahwa disebutkan pencobaan itu tidak mencobai kita. Tetapi kita dicobai oleh keinginan diri sendiri. Nanti kita bahas lebih detail sedikit. Dan apabila keinginan itu dituruti, maka itu akan menjadi dosa. Dosa akan melahirkan maut. Nah, tetapi di saat yang sama, kemarin Pastor Sam menutupnya dengan bagus ketika saya menonton ulang supaya ada sambungan dengan khotbah hari ini, bahwa pencobaan yang kita alami dalam hidup itu juga bisa menjadi kesempatan di mana kita bisa memilih ketaatan. Ketika kita diperhadapkan mau jatuh ke dalam pencobaan itu atau Anda memilih taat, maka pencobaan ini sebenarnya menjadi sebuah kesempatan. Kamu bisa memilih untuk hidup taat. Dan juga bisa menjadi kesempatan di mana Anda bisa membangun kekuatan dan karakter Anda sehingga semakin serupa dengan Kristus. Jadi selalu punya 2 pilihan, mau jatuh then you fall into temptation, atau Anda mau memilih bahwa saya nggak perlu begitu karena saya mau hidup semakin serupa dengan Kristus. Nah, setiap orang itu mengalami pencobaan yang berbeda-beda.
Konteksnya pencobaan, tetapi bentuknya, takarannya mungkin bisa berbeda yang dihadapi setiap orang. Dan kalau hari ini Anda datang, di dalam hati Anda tahu Anda sedang bergumul, Anda nggak sendirian. Anda nggak sendirian menghadapi yang namanya temptation dalam hidup. Karena orang lain juga menghadapinya. Bentuknya mungkin berbeda, tetapi menghadapi pencobaan itu bukan cuma kamu sendiri gitu. Semua orang mengalaminya. Nah, masalahnya pencobaan itu jarang datang dalam bentuknya langsung besar. Hampir selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, yang ringan, sehingga kita nggak menyadarinya. Pencobaan sering datang dimulai dari hal yang sangat sepele. Misalnya menunda doa, menunda baca firman, aduh hari ini lagi capek, wis nanti aja. Oke. Atau kita ada kesal, iri hati tapi nggak kita selesaikan. Mulai ada benih-benih di situ. Atau seringkali kita hanya mulai dengan nganggur terus scroll HP, jempol ini nge-scroll, nggak ada arahnya. Pencobaan masuk dengan menyerang perhatian dan arahnya hati kita. Seringkali awal mulanya dari hal yang kecil-kecil yang kita nggak sadari bahwa itu bisa membawa ke hal yang lebih besar. Lalu kemudian yang sudah masuk ini menyerang mengambil perhatian kita ini mulai tumbuh menjadi sebuah kebiasaan. Kita mulai jadi membenarkan gosip dengan alasan ya saya kan cuma curhat. Kita mulai nggak jujur dalam hal kecil-kecil karena merasa untuk mengamankan diri saya sendiri dulu gitu, supaya saya nggak dihukum, supaya saya nggak mendapatkan konsekuensinya. Lalu mulai mungkin mencari pelarian dari stresnya kita kepada hal-hal yang sebenarnya tidak menyembuhkan apapun. Dari stres akhirnya karena alasan saya kan stres jadi makan berlebihan, belanja jadi impulsif mungkin, atau lari ke digital, merokok, minum alkohol atau game addiction. Kita mencari pelarian dari stres. Jadi mulai dari masuk menyerang perhatian kita, langkah selanjutnya yang tanpa kita sadari pattern kita, polanya kita adalah mulai membenarkan pintu masuk pencobaan itu tadi. Ada juga yang namanya pencobaan rasional sama emosinya kita, emosional kita. Contohnya, curhat berlebihan ke orang yang tidak tepat, yang mungkin bukan pasangannya. Atau ada rasa kok lebih dimengerti sama orang ini dibandingkan keluarga saya sendiri gitu. Atau kita jadi menikmati perhatian yang mungkin harusnya dijaga batas-batasnya. Ini kan sifatnya emosional. Oh ya kan saya butuh itu semua, pas dapat kok gitu. Belum tentu salah di awalnya, tetapi tidak bijak untuk diteruskan. Tapi kita merasa sudah mendapatkan yang kita butuhkan gitu. Sampai akhirnya pencobaan itu menjadi sangat besar, sangat jelas, sangat obvious dan sudah serius. Bentuknya pornografi kah, bentuknya selingkuh mungkin, bentuknya penyalahgunaan kuasa, uang, jabatan gitu, kepercayaan dari orang lain. Dan seringkali ketika sudah sampai di titik ini, disitulah kita baru sadar dan bilang bahwa saya jatuh ke dalam pencobaan. Padahal prosesnya sudah dimulai jauh sebelumnya. Saudara, nggak ada kesalahan besar dimulai dari sebuah keputusan besar. Seringkali hampir semuanya dimulai dari keputusan kecil yang kemudian dibiarkan menjadi kebiasaan, tidak disadari, dibenarkan, justifikasi, lalu kemudian menjadi hal yang besar. Gitu. Belum lagi yang namanya pencobaan rohani gitu. Aku udah kuat, aku bisa ngatur semua ini sendiri. Saya tahu bagaimana cara mengontrol ini semua. Saya sudah biasa, saya sudah makan garam dunia yang cukup banyak. Atau kemudian kita menutup diri dari komunitas. Saya nggak butuh komunitas. Orang kok mau tahu kehidupan saya ngapain? Nggak mau ditegur, merasa diri paling benar. Melayani tapi nggak lagi bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, pencobaan orang percaya itu seringkali juga bentuknya bukanlah dosa yang kelihatan. Tetapi rasa tidak butuh Tuhan. Ouch. Disinilah kita perlu ngecek diri sendiri. Karena saya bertumbuh dalam ekosistem yang seperti ini. Latar belakang keluarga membuat kita itu anak-anak mau cowok cewek itu harus ditempa dengan keras gitu. Kamu harus mandiri, kamu harus bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi ada tendensi untuk take control, ada tendensi untuk saya harus bikin planning sebaik yang saya bisa. Saya punya tendensi seperti itu.
Apakah salah? Enggak, tetapi ketika tidak sadar batasannya, akhirnya saya lupa bahwa ada part di dalam kehidupan saya harus bergantungnya sama Tuhan, bukan sama kekuatan diri sendiri. Bukan semuanya dipikir dan diputuskan sendiri, tetapi ada Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan saya. Jadi seringkali pencobaan orang-orang percaya yaitu rasa enggak butuh Tuhan, dan ini juga bukan hal yang baik gitu. Nah, tapi kabar baiknya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menghadapi pencobaan itu. Seringkali mungkin orang bertanya, tapi saya ini terus jatuh di dalam lubang ini, saya nggak bisa keluar dari sini, saya nggak tahu kok bisa orang itu berhenti gitu. Tapi kok saya nggak bisa? Saudara, minggu ini kita mau belajar melangkah keluar dari lubang itu, lubang kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing. Melangkah keluar menuju ke kemenangan dan kebebasan dari pencobaan-pencobaan itu. Kita buka dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan dengan sangat jelas gitu ya, bahwa kemenangan atas pencobaan itu mungkin karena Allah selalu menyediakan jalan keluar. Minggu lalu Pastor saya memberikan PR kepada kita semua. Coba pikirkan, kenali pola di dalam kehidupanmu. Di manakah pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu biasanya muncul? Pada waktu-waktu seperti apa? Dalam hal apa? Triggernya apa? Karena kayak tadi saya bilang, setiap orang mengalami pencobaan yang berbeda. Bentuknya beda, tetapi sama-sama mengalami pencobaan gitu. Gak ada yang tahu, mungkin kita gak pernah share ke orang lain, tapi you keep it to yourself. Tapi kamu pasti tahu celah apa di dalam dirimu yang saya harus hati-hati nih gitu. Ini bisa membawa saya kepada hal lebih besar yang kurang baik. Nah, kemenangan atas itu semua itu mungkin Bapak Ibu, karena Allah menyediakan jalan keluar. Bukan karena kekuatannya kita, tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya gitu. Kemenangannya itu mungkin, jalan keluarnya Tuhan katakan ada, tetapi kita perlu belajar untuk mengambil dan melangkah ke jalan itu. Gak usah deny gitu. Kita seringkali tahu kok, oh yang benar itu begitu, but we just don't do it. Kita gak melakukannya. Kita tahu hal yang benar tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau mau kemenangan, dikasih tahu kemenangannya itu ada, jalannya ada. Mau gak kamu melangkah, mengambil jalan itu? Hari ini melalui firman Tuhan yang kita sama-sama akan ulik gitu ya. Kita mau belajar 5 langkah yang praktikal. Bagaimana hidup di dalam kemenangan atas pencobaan itu mungkin. Bukan dengan kekuatan sendiri tetapi bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Oke, jadi sudah berapa menit ini ngomong menyamakan persepsi. Let's go, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Langkah-langkah yang jelas sehingga kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ketika Anda merasa ada keinginan yang mulai timbul untuk membawa Anda ke dalam pencobaan, langkah pertama, step 1, lari dari pencobaan itu. Just run away, lari. 2 Timotius 2 ayat 22, wah banyak sekali angka 2-nya ya. Sebab itu jauhi, dibilang jauhi, run away, lari yo wes, jauhi. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di bagian awal, sebab itu jauhi. Alkitab gak berkata lawan dia dari dekat. Dekati dia lalu lawan. Enggak, Alkitab bilang jauhi, wis lari yo, lari aja udah gitu. Ada pencobaan yang tidak dimenangkan dengan doa yang panjang saudara. Tetapi dengan menjauhkan diri, that's it. Step 1, run away. Kalau kamu tahu itu mencobaimu, ya wis lari yo gitu. Jangan berdiam di tempat dan merasa diri kuat, aku tidak akan jatuh. Kadang hal yang paling rohani yang kita bisa lakukan, menutup iPad Anda, menutup handphone Anda, turn it off, berhenti scroll,
meninggalkan percakapan yang arahnya sudah nggak sehat, menjauh dari situasi itu, seringkali itu yang langkah paling nyata yang Anda dan saya bisa lakukan gitu. Tapi kita memilih untuk tidak melakukannya, seringkali begitu. But the Bible said, run. Lari, jauhi itu. Itu langkah pertama. Lari menjauhi bukan berarti menandakan bahwa kita lemah. Tetapi ketika Anda lari menjauhi godaan itu, artinya Anda bijaksana. Lebih baik bijaksana toh daripada merasa diri kuat. Jadi jangan mau dibolak-balik sama iblis di pikiran kita ya. Mikir, wah kamu ini lemah, masa gitu aja gak bisa. No, I'm wiser than you think gitu. Saya lebih bijaksana karena saya tahu Alkitab katakan jauhi, lari dari itu semua. Step yang kedua, langkah yang kedua. Isi pikiran kita dengan pikiran yang lebih baik. Digantikan pikiran itu dengan yang lebih baik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Saya rasa ini bukan cuma pikiran ya, tapi isi hati. Kalau kita bilang isi hati, orang tuh kayak isi hati ini gimana mendeskripsikannya. Oke lah, your mind, pikiran kita. Dijaga dengan semua kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita nggak bisa mengosongkan pikiran. Ini 2 minggu lalu di Go grupnya saya kita ngebahas tentang satu kata, meditasi. Nanti ini jadi another khotbah ya. Tapi kita tidak bisa mengosongkan pikiran, tapi kita bisa menggantinya. Do not leave it empty, gak usah kosongin, diganti isinya. Kalau kita hanya berkata aku harus berhenti, wes stop dulu. Tapi kita masih memikirkan hal itu, ya sama aja. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Jadi gantikan pikiran yang sedang lure us, yang sedang menarik kita kepada hal yang buruk itu, ganti itu dengan hal-hal yang sifatnya positif. Ganti pikiranmu dengan yang baik, dengan yang mulia gitu. Kalau nggak tahu, ini nanti step selanjutnya. Tapi jangan biarkan pikiran itu kosong dan akhirnya kemana-mana. Karena saya percaya iblis itu suka bermain-main dengan tadi perhatian kita awalnya, lalu kemudian dengan apa yang kita pikirkan gitu. Saudara boleh percaya boleh nggak, minggu ini berarti kan saya nge-lead worship 3 kali sama khotbah bahasa Indonesia dan khotbahnya tentang victory over temptation gitu, menang atas pencobaan. Saya nggak ada 3 hari mimpi buruk. Jadi bangun tengah malam karena alasan yang nggak jelas. Tapi dari situ saya mikir mungkin ini pikiran pun bisa dimainkan bahkan dalam waktu tidur gitu ya. Tapi gantikanlah apa yang kita pikirkan yang jelek-jelek itu dengan hal yang positif. Dengan hal-hal yang membangun, dengan hal yang sifatnya membangun. Mungkin kamu bisa mengisi waktu luangmu dengan belajar hal yang baru. Hal yang positif. Mungkin Anda melayani dalam satu bidang. Jadi coba belajar hal yang baru yang bisa membantu kamu melayani atau bekerja dengan lebih baik. Daripada diisi dengan hal-hal yang menggoda kita ke arah yang tidak baik. Saudara, kemenangan bukan hanya berkata tidak kepada dosa, tetapi berkata iya kepada Kristus. Jadi bukan cuman habis lari tapi masih kepikiran, gantian pikiranmu dengan yang lain gitu ya. Diganti dengan pikiran tentang Tuhan, membaca Alkitabmu, bersaat teduh, pakai waktu yang sama itu slotnya itu diganti dengan belajar hal yang baru mungkin, berdiskusi dengan teman yang benar tentang hal-hal yang baik gitu. Langkah yang ketiga, berani sharing perjuanganmu, tapi bukan dengan sembarang orang, dengan teman yang takut akan Tuhan. Menceritakan pergumulanmu dengan orang yang tepat. Orang yang tepat adalah mereka yang takut akan Tuhan. Kasar kata orang Kristen aja belum tentu semuanya tepat. Ouch. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami itu. Curhatnya kepada orang yang di gereja tetapi mungkin tidak takut akan Tuhan. Ya sama aja gitu ya. Cari teman yang takut akan Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, yang single jangan baper ya. Ini konteksnya beda ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jika yang seorang jatuh, yang lain dapat membangunkan temannya. Konteksnya friendship di sini. Pencobaan itu, saudara, bertumbuh di dalam kegelapan.
Semuanya gelap, gak ada yang tahu. Waktu ini cuman saya sendiri, gak ada yang tahu, I'm fine. Nobody knows, if I'm doing this, nobody knows. Terjadi di dalam kegelapan. Tetapi pemulihan dimulai dari terang. Kalau kita mau dipulihkan, harus bisa kelihatan. Kalau kita mau mengalami healing itu terjadi, harus berani mulai dibuka dan mendapatkan terang. Saudara, Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, bukan saling menghakimi, ya. Supaya kamu sembuh. Oh, jelas sekali di sini. Seringkali tapi kita tahu kita sakit tapi kita nggak mau ke rumah sakit kan. Saya kuat, saya bisa sendiri. Paling nanti sembuh-sembuh sendiri gitu. Seringkali kita merasa diri ini bisa sembuh dengan sendirinya. Saudara, dikatakan Yakobus tadi bilang, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh. Sembuh dengan cara yang sehat. Saudara, ketika Anda sedang menceritakan pergumulanmu kepada teman yang tepat, yang takut akan Tuhan ini tadi, kamu bukan sedang mempermalukan dirimu, no. Tetapi kamu sedang merendahkan hatimu, mengaku bahwa aku butuh dibantu. Ada rasa pengakuan bahwa aku gak mampu menghadapi ini sendiri, I need your help. Aku butuh Tuhan dan aku butuh accountability partner. Aku butuh teman yang bisa mengingatkan. Mungkin satu pertanyaan buat setiap kita di tempat ini. Ketika kita mengalami pergumulan, siapakah satu orang di dalam kehidupanmu yang tahu dengan benar siapa dirimu sebenarnya? Bukan pencitraan yang kita buat di sosial media. Saya gak tahu berapa banyak circle yang Anda punya dalam hidup Anda. Saya gak tahu berapa banyak layer yang Anda pakai, image yang Anda coba bangun. Karena setiap orang mungkin berbeda dengan tuntutan zaman saat ini. Tapi berapa banyak, siapakah satu orang itu mungkin yang kamu tahu dia bisa tahu kehidupanmu dan dia bisa dijadikan penopang saat kamu membutuhkan teman untuk bergumul. Dan saya juga mau titip pesan, apabila Anda adalah satu teman itu, apabila kamu adalah orang yang sedang mendengarkan pergumulan teman kita, saudara, itu gak mudah. Saya tahu itu gak mudah. Tendensi pertama, saya mau mengaku dosa. Tendensi pertama saya adalah jadinya menghakimi. Tapi diingatkan ayat yang tadi, saling mendoakan. Tugasnya bukan saling menghakimi. Tambah wis jatuh, kapok kon ya gitu. Siapa suruh kamu kayak gitu? Aku dulu wis ngomong toh, syukurin kamu gitu. Kan tendensinya kita begitu. Jadi ketika kita mendengarkan, I know it's not gonna be easy. Rasanya kayak sakit hati, hancur hatinya kita. Aduh, temanku kok begini gitu. Tetapi kita tetap harus menjaga rahasia itu. Tidak menghakimi, lalu mendoakan dan mengingatkan. Teman Anda butuh dibantu. Sudah banyak yang mencemooh, jadi gak perlu ditambahin lagi. Kalau dia datang, dia tahu dia salah. Tapi dia butuh dibantu. Gitu. Ini juga jadi PR-nya kita sebagai teman. Kalau mereka datang kepada kita, berarti Anda masih dianggap teman yang takut akan Tuhan loh, which is good, ya kan. Tinggal bagaimana kita meresponi, menjadi teman yang benar-benar membawa dia juga takut akan Tuhan. Step yang keempat, pakai senjata yang Tuhan berikan. Mari kita mencoba melawannya dengan firman Tuhan. Efesus 1 ayat 16, Efesus 6 ayat 17 dan 18. Oke. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berhenti di bagian depan tadi. Terima ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Nya Tuhan. Saudara, firman Tuhan bukan cuma satu buku bestseller sepanjang masa, bukan. Firman Tuhan itu senjata. It's really a weapon, senjata. Dan Yesus sendiri melawan pencobaan itu dengan firman-Nya Tuhan. Dianya itu udah Tuhan, dia pun melawannya itu memberikan contoh buat kita semua. Dia melawan pencobaan itu dengan menggunakan firman-Nya Tuhan. Tugas kita bersama hari ini kadang kalau mengingat teman-teman yang melayani di Sunday School, terima kasih banyak atas apa yang kalian lakukan ya. Kita di Sunday School, di sekolah minggu dulu sering kan pulang harus hafal ayat firman Tuhan gitu. Ayat hafalan minggu ini adalah gitu. Pertanyaan saya, berapa banyak kita sebagai
orang dewasa sekarang masih menghafalkan firman-Nya Tuhan? Satu ayat pegangan apa yang kamu hafal saat ini? Sehingga ketika kamu mengalami pencobaan itu, kamu bisa melawannya, keluar firman itu dari mulutmu. Kalau belum ada ayatnya, minggu depan kita ikut ke atas, boleh nggak? Supaya mulai punya ayat hafalan yang baru gitu ya. Mungkin kalau punya anak-anak yang anaknya sedang di sekolah minggu, mungkin sama-sama ngafalin. Minggu ini kamu dapat ayat apa? Yuk kita hafalkan sama-sama. Malah lebih enak ya punya cara. Kita yang nggak punya, kita mungkin cari adik angkat Bapak Ibu. Biar kita mulai bisa punya ayat hafalan. Tapi ini benar adanya. Karena firman Tuhan itu bukan cuman quote. Ya, berapa banyak orang sekarang itu selalu mengangkat HP, lalu foto kalau ada quote-quote bagus gitu. Supaya bisa dijadikan caption Instagram, ya kan? Caption gitu-gitu. Bro, ayat Alkitabnya lebih ampuh dari itu semua. Hafalkah kamu? It's just beyond kata-kata motivasi dari para motivator. Ini katanya Tuhan sendiri gitu. Pulang malam ini sebelum Anda tidur temukan satu ayat. Di mana ayat gini, kan tadi konteksnya adalah kita semua sudah dapat PR nih. Tahu pergumulannya kita masing-masing itu apa. PR hari ini, cari ayat itu, ayat yang bisa menjadi counter dengan konteks pergumulan Anda. Hafalin. Pasti bisa lah. Ya zaman sekarang itu emang udah susah ngafalin ya. Orang semuanya udah dicatat gitu, apa-apa AI. Ayo belajar pakai brainnya kita, belajar menghafal. Dan dikatakan ketika kita melawan pencobaan itu, pertama lawan dengan yang namanya firman Tuhan, dan yang kedua melawan dengan doa. Ada banyak pendoa-pendoa di tempat ini, saya tahu, dan luar biasa. Lanjutkanlah doamu. Dan saudara sangat bersyukur ketika kita itu dikelilingi oleh para prayer warrior di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mensupport kita dari jauh, secara rohani membentengi kita dengan doa mereka. Jadi kita tahu benar gitu, bukan cuma berjuang sendiri. Tetapi ada orang lain yang dengan iman mereka berdiri buat kita. Anda juga bisa melakukan itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Saudara minta di dalam doamu supaya Roh Kudus itu bekerja. Karena kita tahu, doa itu mungkin orang bilang gini, ngapain sih gua doa, Tuhan sudah tahu kok. Tuhan kan katanya maha tahu gitu. Kemarin saya baca satu meme di Threads. Dia bilang gini, when Jesus is asking you, how are you gitu. What will you answer? Terus orang ini tulis, katanya maha tahu, ngapain Tuhan tanya gitu. Songong banget, tapi mungkin itu bentuk, kalau dipikir-pikir mungkin banyak orang zaman sekarang ini malas berdoa karena mereka pikirnya praktis gitu. Katanya Tuhan maha tahu, ngapain gue berdoa, Tuhan kan udah tahu gitu. Saudara, bukan karena itu. Bukan karena kamu merasa Tuhan sudah tahu maka kamu nggak perlu berdoa. No, kita berdoa karena ada kerinduan dari hati kita. Ada keinginan kita mau keluar dari ini semua Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan sikap hati itu kamu nyatakan kepada Tuhan. Jadi bukan karena kamu ngerasa, ya katanya Tuhan tahu ngapain aku berdoa. Kamu berdoa karena sebenarnya kita yang butuh Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan sikap hati kita. Tetapi ketika kita tidak memulai komunikasi itu dengan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa ngomong sama kamu? Seringkali doa itu adalah curhatnya kita kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan aku gak mampu kalau tanpa Tuhan. Ada sikap hati yang berubah di situ. Jadi bukan mengandalkan dan hanya berpikir bahwa Tuhan tahu, maka Tuhan gak perlu dengar aku berdoa. Dan bukan untuk mengatakan bahwa diri ini lemah kalau berdoa. Saudara jangan mau dibodohi oleh pikiran-pikiran dari iblis itu. Kita doa karena kita yang butuh. Kita doa karena kita perlu ngobrol sama Tuhan. Anda perlu nyatakan apa yang menjadi desire-nya kita kepada Tuhan. So, ketika Anda mau melawan, lawan dengan firman-Nya Tuhan. Pulang hafalkan ayat hafalan itu. Setiap kali godaan itu muncul, tengking itu di dalam firman-Nya Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan. Saudara, firman yang Anda ucapkan dengan mulut dan dengan imanmu itu punya kuasa yang gak main-main. Benar adanya. Cobaan kalau gak percaya gitu. Ada orang yang gak percaya Tuhan aja pakai yang namanya mantra gitu ya. Kita punya firman-Nya Tuhan, the words from Him Himself. Tersedia buat kita gak pakai kah? Harus dengar dari orang pintar kah baru kita mau pakai? No.
Pulang cari ayat firman Tuhan itu, hafalin. Pakai itu di saat-saat ketika kamu mau melawan semua temptation itu. Dan bawa itu di dalam doamu. Nyatakan dengan sikap yang Tuhan, aku gak bisa kalau tanpa Tuhan. Aku butuh Roh Kudus bekerja membawa aku lari dari semua temptation ini. Nyatakan itu dengan doamu. Dan membawa kita ke step yang kelima. Ketika kita bawa itu semua ke hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa tetaplah rendah hati. Boleh saya panggil Faith untuk mengiringi dengan keyboard. Saudara, di 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah. Supaya ia jangan jatuh. Alkitab mengingatkan gitu. Ketika kamu menyangka bahwa kamu teguh berdiri, katakan hati-hati. Dan di Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar lagi. Karena itu ia berkata, ini yang Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini punya dua urutan, saudara. Yang pertama dikatakan, tunduklah kepada Allah, baru kamu melawan iblis. Ya. Bukan sebaliknya. Kan ayatnya bilang kan, karena itu tunduklah kepada Allah, selanjutnya baru dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kerendahan hati menjaga kita supaya tetap waspada, saudara. Bukan sok-sokan kuat, bukan tahu bahwa saya gak akan jatuh. Kerendahan hati itu awal dari kewaspadaan. Tetapi kesombongan itu membuat kita gampang ceroboh. Tidak perlu melihat hal yang lain lalu kemudian kita mungkin terjatuh. Saudara, kita gak akan menang ketika Anda berdiri dari posisi yang berkata bahwa aku orang yang paling kuat. Saya kuat kok, saya gak perlu bantuan orang lain. Tapi kita menang ketika ada berdiri di posisi yang berkata bahwa Tuhan, saya perlu Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah menang atas pencobaan. Menang harus dimulai dari posisi sikap yang benar. Dan sikap yang benar adalah ketika kita dengan mulut kita dan hati kita sinkron, kita berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Saudara, ketergantungan kita kepada Tuhan adalah posisi kemenangan. Saya nggak tahu apakah Anda notice dengan dua lagu yang kita bawakan tadi, dipilih dengan sengaja sesuai dengan tema hari ini. Bahwa Tuhan berikan kuasa. Kuasanya bukan milik kita, saudara. Tapi ada di dalam Tuhan. Tuhan yang berikan kuasa itu, kamu harus bergantung sama sumbernya. Sumber yang bisa membawa kamu keluar dari itu semua. Dan di lagu kedua kita ucapkan bahwa ketika ada hadirat Tuhan di tempat ini, kemenangan terjadi. Ketika hadirat Tuhan ada di dalam kehidupanmu, mengelola semua yang terjadi dalam kehidupanmu, kemenanganmu ada di sana. Kemenangan, kesembuhan, pelepasan dari segala belenggu pencobaan ada di dalam namanya Tuhan Yesus. Jadi ketika Anda berpikir bahwa aku bisa berhenti dari semua kebiasaan buruk ini, tapi Anda mengandalkan cara-cara Anda sendiri, you'll never get there. Hanya bisa terjadi ketika kita mengandalkan kekuatannya Tuhan. So, kita ulang sejenak. 5 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, run. Lari. Saudara tadi sudah lihat polanya. Semua dimulai dari hal yang simple, hal yang kecil, perasaanmu yang kita gak sadari. Run. Lari dari itu. Yang kedua, step yang kedua tadi dikatakan, ganti pikiranmu dengan hal yang baik. Jangan dibiarkan kosong dan jangan terus dituruti, berhenti, stop, diganti dengan yang lebih baik. Step yang selanjutnya, cari teman yang takut akan Tuhan, di mana kamu berani. Doa dulu ya saudara, doa dulu, kumulkan itu, lalu kemudian ceritakan dan minta temanmu untuk mengingatkan, mendoakan. Step yang selanjutnya, hafalkan firman-Nya Tuhan. Lawan temptation itu dengan perkatakan, ucapkan dari mulutmu firman Tuhan yang penuh kuasa itu. Doa, minta sama Tuhan untuk Tuhan bantu. Dan jangan sombong, saudara. Tetap rendah hati, tetap tahu, waspada. Bahwa ketika kita mulai ada tinggi hati, disitulah angin lebih kencang lagi, bukan? Ketika pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Stay low, tetap rendah hati.
Hari ini kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Buat yang belum ngambil komuni, boleh diambil. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, nggak kebetulan jadwal perjamuan kudusnya ada di tema khotbah menang atas pencobaan. Kita tidak hanya mendengar langkah-langkah kemenangan, saudara. Hari ini kita datang kepada sumber kemenangan itu sendiri. Kemenangan atas pencobaan bukan dimulai dari dirinya kita, yes. Dimulai dari salibnya Kristus. Kemenangan itu udah terjadi saat dia disalib mengalahkan maut. Kemenangan over everything. Kemenangan yang bukan terjadi hanya untuk apa yang terjadi di masa lampau, tapi kemenangan yang sampai kehidupan kita saat ini. Disitulah kemenangan itu, dari salibnya Kristus. Tubuhnya dipecahkan buat kita, darahnya sudah dicurahkan buat kita. Tanda yang sangat jelas bahwa kemenangan buat Anda dan saya itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita datang hari ini sambil kita akan melakukan perjamuan kudus ini, saudara, bawa emosi, bawa keinginan, bawa kelemahan kita, pergumulan yang tersembunyi itu di hadapan Tuhan. Apa adanya. Tidak ada hal yang terlalu besar yang Tuhan gak bisa terima. Tidak ada hal yang terlalu receh yang Tuhan gak akan pedulikan dalam hidupmu. Hari ini akses dibukakan, diingatkan kembali buat kita bahwa itu semua apa adanya. Akui di hadapan Tuhan. Serahkan kepada Kristus. Jadi perjamuan kudus kita hari ini bukanlah sebuah rutin atau satu hal rohani saja, tapi pengakuan iman kita, saudara. Bahwa Tuhan, aku gak mau mengandalkan kekuatanku, I will fall. Tapi aku mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita ambil roti ini. Dan biarlah ini menjadi sebuah komitmen baru buat kita. Bahwa kita mau hidup semakin serupa Kristus, mengambil jalan keluar yang Tuhan sediakan tadi. Dari 1 Korintus 11 ayat 23. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Tubuhnya dipecahkan, kemenangan itu tercurah. Maukah kamu mengambil dan menerimanya? Mari kita makan roti. Satu Korintus 11 ayat 25. Lalu dia demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ketika kita minum cawan ini, anggur ini di hari ini, bukan cuma kita sedang memberitakan kematian Tuhan, tetapi kita mau katakan kepada diri kita bahwa kemenangan ini sudah diberikan Tuhan melalui darahnya kepada kita. Dan dia sanggup membawa kita keluar dari pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Mari kita minum. Kasih Tuhan. Saudara, Allah setia. Dia memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Maukah Anda mengambil dan berjalan menuju jalan keluar itu? Kemenangan atas pencobaan hanya mungkin terjadi karena kuasanya Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Bila Anda mau berjalan menuju jalan keluar itu, lari dari pencobaan itu, ganti pikiranmu dengan pikiran yang lebih baik. Sharingkan pergumulanmu dengan teman yang takut akan Tuhan. Cari, temukan satu ayat yang bisa kau hafalkan, yang bisa kau perkatakan saat kau ada di situasi yang harus memilih antara jatuh ke dalam pencobaan itu
atau berlari kepada Tuhan dan memakai kuasa Tuhan. Nyatakanlah itu dalam doamu dan terus menjaga sikap hati kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan taat pada perintahnya Tuhan. Karena kemenangan atas pencobaan itu sangat mungkin dan sangat bisa. Karena Allah selalu menyediakan jalan keluar itu bagi kita. Allah sangat bisa berbicara kepada Anda di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, saudara. Mari kita hidup semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Mari hidup dalam kekudusannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau izinkan kami belajar dari seri khotbah dalam gambar-Mu ini Tuhan. Kau ciptakan kami seturut serupa dengan gambar-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghidupinya. Dan di saat temptation, pencobaan itu datang Tuhan, menggoda setiap kami dengan cara yang mungkin kami gak pernah sadari Tuhan. Kami percaya pada kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat mampu mengingatkan kami, sangat mampu bekerja dalam kehidupan kami, mampu untuk berteriak lebih keras lagi kepada setiap kami untuk berhenti dan untuk menjauhi semua itu Bapa. Dan setiap langkah praktikal selanjutnya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu di mana kami berada, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu kemenangan yang ada di depan. Bapa, bawa kami Tuhan, bawa kami dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami sendiri Tuhan. Kami mau hidup semakin serupa dengan Engkau Kristus. Dan kami mau mengambil jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk kemenangan pada salib-Mu itu Tuhan. Saat tubuh-Mu Kau berikan buat kami, Kau mati di kayu salib. Saat darah-Mu Tuhan dicurahkan buat menebus semua kesalahan dan dosa kami Bapa. Saat Kau kalahkan maut, saat Kau bangkit Tuhan, Kau nyatakan bahwa kemenangan itu ada dan tersedia buat kami Tuhan. Dengan hancurnya hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan, pagi ini ketika kami mengambil cawan ini Tuhan, perjamuan kudus ini, kami nyatakan bahwa kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh bantuan pertolongan Tuhan. Dan kami mau kemenangan itu, kami terima kemenangan itu Tuhan. Kami mau Tuhan bantu kami untuk lepaskan, berikan kebebasan Tuhan atas semua hal yang berusaha membelenggu kami, yang berusaha menarik dan menggoda kami Tuhan, pencobaan-pencobaan itu. Kami berikan diri kami, hidup kami seutuhnya di dalam kedaulatannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau berikan kami free will. Tapi kami tetap bisa memberikan Tuhan kesempatan untuk bertindak di dalam kehidupan kami. Lembutkanlah hati setiap kami Bapa. Terus proses kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus, hidup memancarkan Kristus, dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang kami titipkan ke dalam tangan Tuhan. Ubah kami Tuhan, terus pakai kehidupan kami boleh bersinar. Lebih terang lagi Tuhan. Ambil kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan kami bersyukur Anda bergabung dengan kami hari ini. Dan segala informasi yang lain saudara bisa temukan di Church Center. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mission Trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 Februari. Kesempatan ini hanya terbuka untuk para pria dengan biaya 4,5 juta. Daftarkan diri Anda segera sebelum 19 Januari dan mari kita membangun gedung nomor 98 dan 99 bersama. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 1 Februari di ICA East dan 8 Februari di ICA West, di mana kita akan bersama mendengarkan visi dan arah yang Tuhan berikan untuk ICA di tahun 2026. Presentation Sunday akan kembali dilangsungkan pada 1 Februari di ICA West dan 8 Februari di ICA East. Pada hari tersebut, orang tua dapat menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, silahkan scan QR Code untuk informasi lebih lanjut sekaligus untuk pendaftaran.
ICA akan mengadakan The Chosen Watch Party pada Sabtu 31 Januari pukul 7 malam di ICA West Campus. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Ajak keluarga dan teman-teman Anda dan mari kita menonton The Chosen bersama-sama. Lalu Anda juga diundang untuk menghadiri The Chosen Gathering pada Rabu 4 Februari pukul 6 sore di ICA West. Tim produksi dari serial populer The Chosen akan hadir dalam rangkaian tur mereka di Asia dan kita dapat mendengar banyak hal tentang serial ini. Daftarkan diri Anda melalui QR Code atau di bit.ly link berikut ini dan mari bersama-sama berpartisipasi dalam memperluas kerajaan Allah di Asia. ICA catat tanggalnya. Kita akan kembali mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung tanggal 3 April di tahun ini dari pukul 1 siang hingga 5 sore di ICA West. Segera tandai kalender Anda, persiapkan diri Anda dan bergabung dalam memberikan hadiah kehidupan buat orang lain. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.